Rafa, kamu mau meminjam uang sebanyak 50 miliar, mau bayar dicicil pula. Kapan habisnya? Tunggu kamu mati, lalu disambung oleh anakmu. Ledek Arumi, dia tidak bisa menahan tawanya. Tapi, bagaimana mungkin seorang gay bisa memiliki anak? Lalu, siapa yang akan melanjutkan membayar cicilannya? Lanjut Arumi, dia tidak munafik, senang melihat Rafa berada di bawah dan memohon pada suaminya. Diamlah, Arumi. Aku tidak sedang meminjam uangnya padamu. Jadi, tidak ada hak untukmu berbicara. Ketus Rafa, mendengkus kasar. Uangku, juga uang istriku. Jadi, jika kau sedang memohon padaku, berarti kau juga sedang memohon pada istriku, sahut Marvin, membuat Rafa tertunduk diam. Aku tidak bisa meminjamkan uang padamu. Kita tidak saling mengenal, aku bukan rentenir, lanjut Marvin. Saat berkata seperti itu, Rafa langsung mengangkat kepalanya. Hampir menunjukkan wajah sedihnya, namun Marvin langsung menghalangi Rafa mendekat dengan tangannya. Jangan mendekat padaku, cegah Marvin, sangat geli dengan orang seperti Rafa. Tuan, tolong bantulah aku. Rafa kembali memelas, cuma bantuan dari Marvin lah yang bisa membuatnya bangkit. Aku akan menolongmu sebagai rekan bisnis. Aku akan membeli setengah sahammu. Namun, tentu saja aku akan membelinya dengan harga saat ini, ujar Marvin, tersenyum sembari mengusap lembut kepala Arumi. Berdasarkan harga saat ini, Rafa kaget bukan main. Sekarang, perusahaannya sedang terpuruk. Jika dia menjual sahamnya, sudah pasti dengan harga yang sangat-sangat murah sekali. Harga saat ini sangat murah, Tuan, ucap Rafa, tubuhnya mendadak kaku. Ya, jika kau tidak setuju juga tidak masalah untukku. Pergilah. Usir Marvin, melipat kakinya sambil tersenyum sinis. Tuan, tolong jangan seperti ini. Jika Anda membeli saham dengan harga murah, aku bisa Aku tidak peduli, sanggah Marvin, tatapannya begitu tajam. Aku seorang pengusaha profesional, sangat peduli dengan untung rugi. Jika kau mau meminjam uang, bukan di sini tempatnya. Lanjut Marvin, tak peduli dengan keresahan Rafa. Bimbang untuk membuat sebuah keputusan besar yang akan berimbas pada nasib perusahaannya kelak. Arumi diam, dia tidak mau membantah apapun rencana suaminya. Baginya, apapun yang Marvin putuskan merupakan kebaikan. Aku tidak punya banyak waktu untuk meladenimu. Pergi sendiri, atau aku akan memanggil satpam untuk mengusirmu. Sentak Marvin, mengagetkan Rafa yang masih kalut dengan pikirannya, pilihan yang diberikan Marvin sungguh berat. Namun, Rafa juga tidak punya pilihan lain, dirinya sudah berada di jurang kesusahan, tidak ada uluran bantuan yang lain selain dari Marvin. Jadi, mau tidak mau, dia terpaksa menerima. Maaf karena aku terlalu lama berpikir, Tuan. Aku menerimanya. Aku menerima penawaranmu, Aku akan menjual setengah sahamku, ucap Rafa, tertunduk lesu sebab dia berkata dengan suasana hati yang kacau. Sangat tidak rela, namun tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bagus. Pulanglah. Segala urusannya akan ditangani oleh asistenku Erik. Nanti dia yang akan mengabarimu lebih lanjut, ucap Marvin. Baik, jawab Rafa. Selepas kepergian Rafa, barulah Arumi menanyakan maksud dari rencana suaminya. Dia yakin, Marvin mau membeli saham perusahaan Rafa bukan karena hanya ingin memilikinya semata. Pasti memiliki tujuan tertentu. Jangan-jangan Mas Marvin membeli saham itu karena mulai bergerak membantuku balas dendam, merebut kembali semua yang menjadi milikku secara perlahan. Batin Arumi berpikir keras.
Mas, kenapa kamu mau membeli saham itu? Kamu tahu, kan, perusahaan itu milik kedua orang tuaku. Tanya Arumi. Jika kamu membelinya, berarti itu menjadi milikmu. Apa kamu mau menjadi seperti masa laluku juga? Tanya Arumi, menatap lekat wajah Marvin yang menunjukkan senyum manis pada istrinya. Masa lalumu terlalu buruk, aku tidak bersedia menjadi seperti dia. Aku ingin menjadi suami terbaik versiku sendiri, yang dapat membahagiakan kamu bagaimanapun caranya. Memang aku yang akan membeli saham itu, tapi semua barang milikku, juga milikmu, kan? Aku hanya mau mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milikmu, itu saja, jelas Marvin. Mengusap-usap lembut kepala istrinya itu. Mas, maafkan aku yang sudah keterlaluan menuduhmu, ucap Arumi, umi punggung tangan Marvin. Tidak masalah. Aku tahu, kamu merasa waspada pada apa yang pernah kamu lalui. Tugasku hanya membangun kembali kepercayaanmu, walaupun tidak mudah, tapi harus kucoba. Marvin melihat jam di pergelangan tangannya. Sudah waktunya dia pergi ke suatu tempat untuk melakukan sesuatu. Rumi, sudah waktunya aku pergi. Baik-baik di rumah, ya, pamit Marvin. Nanti malam kamu makan di rumah, kan? Tanya Arumi, berharap suaminya itu akan makan di rumah seperti biasanya. Ya, aku makan di rumah. Aku tidak akan membiarkan kamu kesepian, jawab Marvin kembali tersenyum. Hati-hati. Marvin mengangguk, hatinya merasa tenang dan nyaman ketika berada di samping Arumi. Wanita itu selalu berhasil membawa angin segar dan memberikan aura positif untuk Marvin. Perasaan sayang dan cinta Marvin tertanam begitu saja, kebersamaan mereka di setiap harinya lah yang menjadi pupuk subur untuk kelanggengan hubungan mereka. Sementara, di kediaman Henry, Renata dan papanya sedang bertengkar hebat. Vena yang sejak tadi menengahi perdebatan ayah dan anak itu mulai kewalahan. Walaupun Henry banyak diam, tapi Renata terus-menerus mencecar papanya, menuntut rasa tanggung jawabnya sebagai ayah yang seharusnya melindungi dia, bukan orang lain. Bahkan, sejak pernikahan Marvin dan Arumi, Henry mengurungnya di dalam rumah. Sejengkal pun tidak boleh meninggalkan kediamannya itu, atau Henry akan mematahkan kaki Renata. "Pa, kenapa papa begitu egois? Tidak bisa lihatkah aku sangat tersiksa setiap hari?" Pekik Renata. Henry masih diam. Menonton acara televisi kesukaannya. Tidak sekalipun dia melirik pada Renata yang sedang memberontak. "Aku ini putrimu, Pa. Kenapa papa lebih memilih melindungi wanita jalang itu? Jelas-jelas dia yang merebut kebahagiaanku, mengapa papa malah mengurungku? Jika aku mencabik-cabik wanita sialan itu, juga bukan kesalahanku." Renata kembali berteriak, urat-urat lehernya menonjol, menunjukkan kemarahannya pada sang papa. Jangan seperti ini, nak. Cegah Vena, mengusap lembut punggung Renata. Terus saja memperingatkan putrinya itu. "Yang papa lakukan jauh lebih menyakitiku, Ma. Kenapa kalian sama saja? Tidak ada yang mau membantuku untuk menghancurkan wanita sialan itu. Dia yang sudah membuatku hancur, merebut pria yang paling aku cintai." Renata tidak berhenti berteriak sambil memukul-mukul dadanya kuat. Berusaha merenggut kembali kasih sayang dari Henry, papanya. Namun, sekeras apapun dia memukul diri, Henry tetap tidak akan meninggalkan kesan apapun pada putrinya itu. Dia masih santai menonton televisi. Yang lebih menyakitkan Renata, pria itu bahkan tertawa saat ada yang lucu. "Lihat, sedikit pun papa tidak peduli padaku, Ma. Papa hanya peduli tentang bagaimana mengurungku agar aku tidak mengganggu pengantin baru itu.
Kenapa sampai sekarang Papa tidak sadar? Aku tersakiti oleh sikapnya. Renata berteriak keras, meski Vena sudah memeluknya kuat. Re, kamu sedang hamil, nak. Kasihanilah bayimu. Jika kamu berteriak dan marah-marah terus seperti ini, dia akan stres. Jangan seperti ini lagi, Re. Bisik Vena sehalus mungkin mengingatkan supaya suaminya tak mendengar. Ma, kenapa Mama membela Papa? Seharusnya Mama sama seperti aku, marah dengan sikap Papa yang seperti ini. Lirih Renata, dia sungguh butuh jawaban mengapa sikap Henry sangat menghakiminya. Itu kan hanya pandangan kamu saja, kamu merasa Papa tidak menyayangimu padahal kenyataannya tidak seperti itu. Marvin itu sudah menikah dengan Arumi, pilihannya jatuh pada wanita itu. Untuk apa kamu berkoar-koar memberontak seolah kamu paling tersakiti, Renata? Henry angkat bicara, mematikan televisi dan berjalan menuju ke arah Renata. Dia sangat kesal melihat tingkah Renata yang sudah kelewat batas sampai berani meneriaki orang tuanya. Tentu saja, sejak dari awal akulah tunangan Marvin, Pak. Kehadiran wanita jalang itu yang membuat Marvin berubah. Pantas jika aku seperti ini. Wanita mana yang ikhlas kekasihnya dicuri wanita lain? Teriak Renata lantang, nafasnya memburu, menatap tajam Henry yang berdiri tepat di depan wajahnya. Kalau Marvin memang mencintai kamu, dia tidak akan memilih wanita lain. Sejak awal Papa tidak pernah setuju dengan pertunangan dadakan itu. Bahkan, Marvin saja tidak tahu apapun. Untung dia berbaik hati mau melangsungkan pertunangan kalian biar Papa tidak malu. Apa kamu tidak berpikir, sudah mengundang semua orang, jika dia meninggalkan kamu saat itu, mau ditaruh di mana wajah Papa? Ucap Henry jengkel. Dia mencintaiku, dia tidak akan meninggalkanku. Wanita jalang itulah yang membawa pengaruh buruk untuk Marvinku. Kekeh Renata. Vena, ini anak hasil didikanmu. Lihat. Seberapa keras kepalanya dia karena kemanjaannya, tukas Henry dengan nada mengejek. Pa, jangan menyalahkan Mama. Papalah membuat aku seperti ini. Bentak Renata. Terserah kamu Renata. Ingat, jangan pernah keluar dari rumah ini. Papa tidak mau kamu mengacaukan kehidupan bahagia Marvin dan istrinya. Kecam Henry, berlalu meninggalkan Renata dan Vena. Ma, Papa sudah pergi. Ayo, bawa aku keluar sekarang juga. Taksinya sudah menunggu, pinta Renata pada mamanya. Re, jangan berbuat sesuatu yang berbahaya, ya. Mama mohon. Ucap Vena. Renata hanya mengangguk kecil. Kalau aku tidak berbuat sesuatu yang berbahaya, mana mungkin aku bisa memiliki Marvin, Ma? Maaf, aku tidak bisa menempati janjiku padamu, batin Renata. Vena membawa Renata keluar dari rumah. Ternyata, aksi mereka ketahuan Henry yang sedang menenangkan diri di balkon kamarnya. Melihat Vena membiarkan Renata keluar, Henry buru-buru turun mengejar ke bawah. Vena, kenapa kamu membiarkan dia pergi? Apa kamu tidak dengar apa yang aku katakan tadi? Bentak Henry, mengagetkan Vena yang masih berdiri menatap taksi yang ditumpangi Renata. Pa, belum tidur. Vena mengalihkan perhatian suaminya. Kalau aku sudah tidur, bagaimana mungkin bisa tahu kelakuanmu yang masih saja membantunya? Kamu sudah berani menentangku. Suara Henry meninggi. Pa, Renata juga butuh udara bebas. Dia hanya mau merilekskan dirinya saja, bukan mengerusuh seperti yang kamu kira. Bantah Vena, membantu putrinya bicara. Sudah malam, ayo kita masuk. Vena memeluk lengan Henry, mengajak suaminya itu masuk ke dalam. Namun, Henry tidak menuruti apa yang Vena katakan,
dia mengeluarkan mobil dari garasi dan bergegas menuju ke rumah Marvin. "Pak, kamu mau kemana?" tanya Vena, ikut naik ke dalam mobil suaminya. Dia tahu, Henry pasti mau mengejar Renata ke rumah Marvin. "Aku yakin, Renata datang ke sana. Jangan coba-coba membohongiku, Vena," tegas Henry. Henry melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Padahal, dia sangat berusaha mengejar Renata dan menghentikan putrinya itu di tengah jalan. Namun, kekesalannya semakin merambah saat tak menemukan satu taksi pun di jalanan. "Di mana dia?" Henry benar-benar emosi. "Jelas kita tidak menemukan Renata, dia tidak datang ke rumah Marvin, Pak." Vena masih menutupi semuanya. Di depan pagar rumah Marvin, Henry melihat taksi yang baru saja pergi meninggalkan kediaman Marvin. Henry makin mempercepat laju mobilnya. Dugaannya memang tidak meleset. "Marvin! Marvin!" Suara teriakan Renata menggema, terdengar sampai ke dalam. "Renata!" Henry memanggil dari kejauhan, berjalan cepat hendak menangkap putrinya itu. "Marvin!" Renata juga semakin mempercepat langkahnya. Renata masuk ke dalam rumah Marvin. Di ruang TV, Eric, Marvin, Arumi, dan Patra sedang berbincang. Mereka dikagetkan oleh suara Renata dan suara Henry yang saling bersahutan. Marvin, aku." Renata terhenti, pandangannya mulai memburam. Renata berpegang pada apa saja yang ada di dekatnya. "Renata! Kamu!" Henry yang mau memarahi Renata langsung terdiam kala melihat putrinya yang seperti itu. "Om, saya dokter. Baringkan saja di sofa biar saya periksa," ucap Patra menghampiri Renata dan Henry. "Tidak usah. Biar kami bawa pulang saja. Lagi pula, dia juga tidak diizinkan datang ke sini," sinis Vena, menyahut cepat menyangka agar Renata tidak diperiksa. Dia tajur, kehamilan Renata akan terbongkar. Henry tidak mengatakan apa-apa, mengangkat tubuh putrinya dan membaringkan tubuh Renata sesuai arahan Patra tadi. Renata meringis, walaupun pusing menderanya tapi dia belum kehilangan kesadaran. "Tidak usah periksa di sini, Pak. Renata baik-baik saja." "Mungkin karena dia syok," sanggah Vena. Patra mengambil perlengkapan dokternya yang berada di dalam mobil. Dengan langkah cepat dia kembali dan memeriksakan keadaan Renata. "Saya izin untuk memeriksa Renata, Om," ucap Patra. "Silakan." Patra mulai memeriksakan keadaan Renata. Bersamaan dengan itu, Renata pun mulai mendapatkan kembali kesadarannya. Makin lama, wajah Patra semakin berubah aneh, dahinya mengerut. "Patra, tolong jangan katakan yang sebenarnya, mohon," Renata berbisik pada Patra. Patra menatap semua orang yang berada di sana, terutama Henry yang teramat cemas dan Vena yang gelisah. "Om, apakah Renata sudah menikah?" tanya Patra, padahal dia tahu jelas Renata masih mengejar Marvin. Mendengar pertanyaan Patra, Henry langsung kebingungan. Vena menangkup wajahnya, cemas. "Belum, ada apa?" "Maaf, Renata, aku harus menyampaikan kabar ini pada semua orang. Renata sedang hamil, Om. Keadaannya barusan merupakan hal yang wajar bagi ibu hamil muda. Namun, untuk lebih meyakinkan, kalian bisa langsung membawanya ke Dr. Obgyn," ucap Patra, tatapannya tertuju pada perubahan raut wajah Henry. Patra tahu, Henry benar-benar tidak mengetahui mengenai kabar kehamilan putrinya, terlihat dari wajahnya yang menahan amarah sekaligus terkejut. Tangan Henry terkepal erat, tubuhnya bergetar hebat dengan suara gigi yang bergemelatuk. Melihat kemarahan Henry, tubuh Renata ikut bergetar ketakutan,
berlindung di belakang tubuh besar Patra agar tersembunyi dari pandangan papanya. Maaf, saya memang tidak mengetahui tentang kehamilan Renata. Saya memang bersalah untuk itu. Henry mengaku, hatinya hancur bercampur kesal mendengar berita tentang kecerobohan putrinya. Mama, tolong Renata, mohon Renata dengan suara lirih. Vena memejamkan matanya, setetes air bening menitik di pipinya. Wanita parubaya itu takut dengan amukan suaminya. Kecewa sudah lama bergelayut dalam hatinya, namun memilih menelan semua agar tetap bisa melindungi Renata. Tetapi, semua kepahitan yang ditelan terasa percuma. Kecerobohan dari rencana Renata malah mengungkapkan apa yang selama ini paling mereka tutupi. Henry tidak peduli dengan ketakutan Renata. Berjalan mendekat pada Renata, berdiri tepat di samping Patra yang masih dipeluk Renata erat. "Re, anak siapa itu? Siapa ayahnya? Apakah Marvin? Makanya kamu terlalu mendesak untuk menikah dengannya, sampai semarah itu dikarenakan Marvin memilih wanita lain. Atau, ada laki-laki lain yang sudah menghamili kamu. Dan kamu mau menjadikan Marvin sebagai ayah pengganti?" Tanya Henry, berusaha keras untuk tak melupakan emosi yang sudah tertanam di jiwanya. Bertanya dengan suara yang teramat lembut. Renata diam, tidak ada satu kata pun yang terucap dari bibir wanita itu. Justru, ketika jantungnya berdegup kencang, perutnya merasa kram, hingga berulang kali Renata meringis. "Jawab Papa, Re." Henry meningkatkan oktav suaranya. "Om, bukan aku yang menghamili Renata," ucap Marvin, tentu dia harus segera mengklarifikasi daripada membuat Arumi salah paham. "Rumi, bukan aku yang Aku percaya padamu, Mas," ucap Arumi, menautkan jemari mereka sembari tersenyum. "Kita tidak perlu menjelaskan. Aku yakin Om Henry juga tahu, bukan kamu yang menghamili Renata," Ibu Arumi, mengusap-usap lengan Marvin. Sesakit, rintih Renata, membuat semua perhatian tertuju padanya. Vena berjalan cepat, memeluk putrinya yang menahan sakit. "Pa, bisakah jangan mendesaknya? Kasihan Renata, biarkan saja dulu dia." Vena berkata sambil menangis. "Kamu masih membelanya. Dia sudah membuat kita malu," ucap Henry, matanya mulai berkaca-kaca. Hatinya bak teriris belati bermata sembilan, sangat sakit namun harus menahannya sekuat tenaga. "Om, lebih baik jangan mendesaknya." Karena Renata merasa ketakutan, bayi di dalamnya merasa stres. Jika terus seperti itu, akan berakibat fatal. Dia bisa keguguran, ujar Patra ikut menengahi. Bukan bermaksud untuk membela Renata. Dia hanya menyampaikan apa yang diketahuinya. "Re, aku sarankan untuk membuka korset itu. Kasihan anakmu. Terlepas kamu menginginkannya atau tidak, kamu tetap tidak boleh menyakitinya," saran Patra. "Re, kamu pakai korset lagi. Ya ampun, Nak, jangan egois." Vena mengusap-usap lembut perut putrinya. "Papa dengar sendiri apa yang Dokter Patra katakan, kan? Jangan mendesakku dan jangan membuatku menangis. Kasihan anakku, Pa. Sekarang, minta Marvin untuk menikah denganku. Apa Papa tidak kasihan sama cucu Papa yang akan terlahir tanpa ayah?" Pinta Renata sambil tersenyum, menatap Marvin sambil mencebikkan bibirnya. Berusaha bersikap manja, tidak menunjukkan rasa bersalahnya sedikit pun karena sudah membuat kedua orang tuanya kecewa.